bahwasanya pertolongan kita datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan turunlah ke atas seluruh sidang jemaat Tuhan kasih karunia anugerah sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan saat ini dalam tangan Tuhan. Seluruh acara ini Engkau hancurkan pekerjaan kuasa gelap yang mencoba menghalangi akan ibadah online ini Bapa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap semuanya berada dalam keadaan sehat, baik, sukacita. Dimanapun saudara berada, tetap semangat. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh kepada firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan, karena setiap firman Tuhan yang disampaikan selalu memberikan kekuatan baru dan tuntunan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Karena Yesus datang ke dalam dunia itu, Dia mengasihi kepada kita, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Mari saudara-saudara, kita akan nyanyikan satu pujian, sembah dan puji Dia, karena Dia adalah Raja yang sudah lahir di dalam hati kita. Ada amin saudara? Karena demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi kita nyanyikan. Karena demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Dia,
Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus Tuhanku. Sekali lagi. Sembah dan puji Yesus Tuhanku. Oh haleluya, kami muliakan namamu, kami besarkan namamu Tuhan, kami muliakan namamu. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Ramaya sanaya ramaturya. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kami mau menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati firman ini. Kami percaya bahwa Engkau akan menjadikan firman ini menjadi firman yang hidup, yang sanggup memisahkan hidup kami daripada segala kotoran-kotoran di dalam dunia, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang jahat, sehingga kami boleh berdiri di hadapan-Mu Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang kudus, anak-anak-Mu yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Untuk itulah kami hidup, dan kami percaya kalau kami Tuhan dapat menyukakan Engkau, maka Engkau akan memberkati kami. Kami serahkan firman ini di dalam tangan Tuhan. Berkata-katalah, tuntunlah kami di jalan yang lurus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, firman daripada Tuhan saya ambil di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Dikatakan demikian, dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan."
Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Allah Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Dan berbahagialah bagi mereka yang mendengar firman ini, menyimpan dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupannya. Yang pertama-tama kita melihat kedatangan malaikat Gabriel yang diutus oleh Allah kepada Maria. Dikatakan pada bulan yang ke-6 setelah Elisabet mengandung. Kita ingat akan peristiwa ini pada khotbah yang lalu, bagaimana malaikat Gabriel diutus oleh Allah kepada Zakaria untuk menyampaikan kabar baik bahwa doa yang dinaikkan dikabulkan oleh Allah. Meskipun suami istri ini tua dan istrinya mandul, secara logika, secara akali, tak mungkin bisa punya keturunan. Namun Allah itu berkuasa untuk membuat mujizat. Ya, jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu berkuasa untuk melakukan yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Elisabet mengandung akhirnya dan melahirkan anak yang bernama Yohanes Pembaptis, yang menjadi forerunner Kristus. Dan itu sudah saya khotbahkan pada waktu yang lalu. Malaikat Gabriel yang sama diutus oleh Allah kali ini ke kota Galilea. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-26, ke kota Galilea yang bernama Nazaret. Jadi Nazaret berada di daerah Galilea. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud yang bernama Maria. Jadi Maria sekali lagi adalah seorang perawan yang belum menikah dan yang bertunangan dengan Yusuf. Arti bertunangan adalah merupakan suatu perjanjian untuk dilanjutkan di dalam pernikahan. Di dalam poin yang pertama, di dalam bagian yang pertama, poin yang pertama, bagaimana malaikat Gabriel itu berjumpa dengan Maria, maka malaikat Gabriel itu menyampaikan salam. Dikatakan di dalam ayat yang ke-27, ayat yang ke-28, ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jadi salam yang disampaikan oleh malaikat Gabriel bukan merupakan salam yang umum. Ya, biasanya kalau kita menyampaikan salam, kita katakan shalom, salam yang umum, atau yang diterjemahkan sebagai salam damai sejahtera. Tetapi perhatikan, di dalam salam yang disampaikan malaikat Gabriel, di dalam bahasa Inggris dikatakan, bersukacitalah engkau yang disukai. Arti, sekali lagi, bersukacitalah engkau yang sangat disukai. Artinya, Maria bukan hanya disukai, tapi sangat disukai oleh Allah. Tuhan menyertai engkau. Karena Maria disukai Allah, maka Tuhan itu menyertainya. Jadi orang yang disukai Allah, maka Tuhan itu akan selalu juga menyertai hidup daripada orang yang disukai oleh Allah. Dan siapa yang disukai oleh Allah tidak lain adalah orang yang menyukai, yang dapat menyukakan hati daripada Allah.
Orang yang dapat menyukakan hati Allah pasti akan disukai oleh Allah. Dan Tuhan akan menyertai apa yang direncanakan. Menyertai saudara sekalian apa yang dilakukan. Dan Tuhan akan membuat berhasil mereka yang berhasil menyukakan hati Allah. Lalu kemudian dikatakan oleh malaikat Gabriel, kata-kata yang tidak tercantum di dalam Alkitab bahasa Indonesia, dikatakan berbahagialah engkau di antara wanita-wanita. Tetapi tercantum kata-kata ini di dalam Alkitab bahasa Inggris. Dikatakan bahwa blessed are you among women. Berbahagialah engkau di antara wanita-wanita. Ketika Maria mendengar perkataan ini, ia bertanya dalam hatinya, apa maksud kata-kata salam daripada malaikat Gabriel? Yang pertama-tama, Maria pasti takut melihat malaikat yang datang kepadanya, karena mendadak menampakkan diri kepadanya. Yang kedua, bertanya dalam hati, apa arti salam yang disampaikan kepadanya? Apakah akan mendatangkan kebaikan atau malapetaka bagi dirinya? Dan kemudian di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 30, dikatakan kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Malaikat itu menegaskan kembali, ia datang bukan untuk melakukan yang buruk, tetapi menyampaikan kabar baik, bahwa Maria beroleh kasih karunia Allah, beroleh anugerah daripada Allah, dipilih untuk menjadi ibu Mesias, ibu Kristus. Mungkin kita bertanya-tanya di antara banyak wanita, mengapa pilihan jatuh kepada Maria? Dan ini jawabannya. Yang pertama-tama tentu Allah itu memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa saja yang menjadi ibu daripada Yesus. Dan dalam hal ini yang dipilih adalah Maria. Yang kedua, hidup Maria sangat disukai Allah. Artinya memenuhi standar yang ditetapkan Allah. Hidupnya kudus, sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu Allah memilihnya menjadi ibu Yesus. Hal yang sama di dalam pelayanan. Kekudusan hidup merupakan syarat bila orang ingin dipakai Tuhan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah, atau hidupnya akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dihususkan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi, kalau orang ingin dipakai Tuhan, ya, menjadi alat kemuliaan Tuhan, dia harus hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak daripada Allah. Ya, jangan hidup rusak. Orang yang hidupnya nggak benar, nggak akan dipakai Tuhan. Tapi Tuhan akan pakai orang yang hidupnya benar di hadapannya. Bagian yang pertama, poin yang kedua, kita lihat mengenai anak yang dikandung Maria. Dikatakan oleh malaikat Gabriel, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Di dalam ayat yang ke-31. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maria akan mengandung Yesus, yang berarti juru selamat. Jadi arti Yesus adalah juru selamat. Dan ia yang ditetapkan Allah untuk menyelamatkan dunia. Ia datang ke dalam dunia untuk memikul dosa saudara dan saya, supaya melalui kematian di atas kayu salib dan melalui kebangkitannya, ia menyelamatkan barang siapa yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal.
Hal yang berikutnya, siapa anak yang dikandung oleh Maria? Dikatakan ia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Sebutan anak Allah bukan berarti Allah itu beranak. Ya, kadang-kadang orang salah menafsirkan. Ya, yang dari golongan iman yang lain mengatakan kok Allah itu bisa beranak. Ya. Jadi anak Allah bukan berarti bahwa Allah itu beranak. Atau Yesus itu diperanakkan. Tetapi anak Allah itu berarti kealahan daripada Yesus. Bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Rasul Yohanes mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Karena itu ia berkuasa, saudara sekalian, untuk menolong kita dari segala masalah yang kita hadapi. Menyelamatkan kita daripada penghukuman Allah yang kekal. Ia adalah anak Allah yang maha tinggi. Yang berarti bahwa ia lebih tinggi dari ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Siapa Yesus yang dikandung oleh Maria? Dikatakan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Di dalam ayat yang ke-33 dikatakan demikian. Raja atas keturunan Yakub menunjuk kepada keturunan Israel secara biologis, tapi percaya kepada Yesus. Jadi sekali lagi, keturunan Yakub atau Israel menunjuk kepada keturunan Israel secara biologis, namun percaya kepada Yesus. Tetapi juga yang kedua mempunyai pengertian bangsa-bangsa lain yang percaya akan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dihisapkan sebagai Israel rohani. Efesus 2 ayat 12. Bahwa pada waktu kamu tanpa Kristus, tanpa Yesus, kita tanpa Yesus tidak termasuk kewargaan Israel. Tidak mendapat bagian di dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Atau perjanjian yang dijanjikan. Tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Hanya melalui Yesus. Yang percaya kepadanya, dihisapkan sebagai Israel secara rohani. Sebagai keturunan daripada Abraham secara rohani. Melalui Yesus kita yang percaya mendapat bagian di dalam ketentuan-ketentuan atau perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Perjanjian apa itu? Perjanjian berkat. Sebab itu di dalam Yesus Kristus ada berkat bagi hidup kita. Melalui Yesus kita memiliki pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan keselamatan. Melalui Yesus Allah Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi Allah kita. Lalu dikatakan bahwa Yesus akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Ya, jadi yang dikandung oleh Maria adalah raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Raja di dalam kehidupan daripada orang-orang yang percaya akan nama daripada Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus sudah menjadi raja di dalam kehidupan kita? Atau kita hidup menurut keinginan kita sendiri? Adakah Yesus menjadi raja di mana kita hidup hanya menurut apa yang menjadi keinginannya, menjadi kehendaknya. Dan ini penting untuk kita renungkan, saudara sekalian. Kita masuk di dalam bagian yang kedua, masalah yang dihadapi Maria. Maria mengatakan di dalam ayat yang ke-34, bagaimana itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kata belum bersuami
menyatakan bahwa ia baru bertunangan dengan Yusuf. Belum hidup sebagai suami istri. Secara akal, tidak mungkin orang punya anak tanpa hubungan seks, bukan? Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dengan harapan melalui hubungan seks dalam pernikahan bisa berkembang, manusia memenuhi isi bumi ini. Secara logika, orang yang belum bersuami, bagaimana mungkin bisa mengandung dan melahirkan anak? Tentu tidak, bukan? Nah, di dalam bagian 2, poin yang pertama, jawab malaikat kepadanya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-35, Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Malaikat Gabriel mengatakan, kuasa Allah. Kalau saya boleh simpulkan, kuasa Allah yang akan membuat mujizat. Kandunganmu akan terjadi bukan karena perbuatan manusia, tetapi oleh karena kuasa daripada Allah. Allah yang akan membuat mujizat, melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Dan anak yang dilahirkan itu akan disebut kudus tanpa dosa. Kemanusiaan Yesus, Allah yang menjadi manusia, kemanusiaannya sama seperti kemanusiaan manusia yang lain. Bisa lapar, bisa haus, bisa ngantuk, bisa capek, bisa marah kalau melihat ketidakbenaran, bisa sedih. Tetapi yang membedakan Yesus dan manusia yang lain, bahwa dia tanpa dosa. Manusia yang lain berdosa. Dia dilahirkan tanpa dosa. Manusia yang lain dilahirkan di dalam dosa. Lalu bertanya dalam hatinya. Maaf sebentar saudara sekalian. Kenapa, Pak? Kembali kepada renungan kita. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, apakah Allah itu bisa mati? Yang mati adalah kemanusiaannya. Menggantikan kita, menanggung dosa-dosa kita, supaya melalui kematiannya, maka kita diselamatkan. Sebagai Allah, ia tidak bisa mengalami kematian. Dia kekal. Yesaya 9 ayat yang ke-5 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ia bukan hanya penasihat, Allah Raja, tetapi juga Bapa yang kekal. Kekal berarti sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Karena ia yang menciptakan segala yang ada. Dan setelah segala sesuatu tidak ada, lenyap, ia tetap ada, bahkan tetap ada sampai selamanya. Malaikat Gabriel mengingatkan mengenai Elisabet di dalam ayat yang ke-36. Yang mandul, keluarga dekat Maria, yang mengandung anak pada hari tuanya. Dan saat ini kandungannya menginjak bulan yang ke-6. Oleh karena apa? Elisabet mengandung oleh karena perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupannya. Ini mengingatkan kita sekalian. Apakah kita percaya bahwa Tuhan itu masih sanggup membuat mujizat, membuat keajaiban di dalam hidup manusia, di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Sebab itu kita harus selalu bersyukur,
ketika kita mengalami segala yang tidak kita inginkan, kegagalan, sakit, usaha mengalami kemunduran, tetap harus bersyukur. Karena syukur itu merupakan suatu tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan yang dapat melakukan mujizat, melakukan perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Maria menerima keputusan Allah. Di dalam ayat yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkannya. Kata yang terakhir, Maria menyadari dia hamba Tuhan. Apa itu hamba Tuhan? Hamba Tuhan adalah hamba yang selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhannya, dan dapat menerima apapun yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Siap untuk menanggung segala risiko sebagai hamba Tuhan. Maria siap menanggung segala risiko sebagai hamba Tuhan. Siap menanggung risiko dianggap berselingkuh. Siap menghadapi risiko mungkin akan diceraikan oleh suaminya. Siap menghadapi risiko diolok-olok oleh masyarakat di sekitarnya. Karena belum menikah sudah hamil. Ini pelajaran bagi kita. Setelah kita dibebaskan dari dosa, kita menjadi hamba daripada Allah. Seperti Maria, kita adalah hamba Tuhan yang harus taat menjalankan kehendak Tuhan di satu sisi, dan harus menerima yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak bersungut-sungut, tetapi tetap percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Akhirnya, berita kelahiran Yesus memberi pengharapan bagi manusia. Pengharapan untuk mendapat pengampunan dosa. Pengharapan untuk selamat dari penghukuman Allah yang kekal. Pengharapan ketika menderita sakit. Pengharapan ketika menghadapi kesesakan. Pengharapan ketika hidup kita terpuruk. Bagi orang yang percaya, selalu ada pengharapan. Bagi orang yang tidak percaya, mungkin mereka katakan tidak ada pengharapan. Jadi bagi orang yang percaya, harus mengatakan hal yang positif. Ada harapan. Karena apa? Karena Yesus menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Saudara percaya? Yesus adalah pengharapan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami percaya, kami belajar tidak akan berputus asa dalam hidup ini. Tapi selalu kami mengucapkan ada harapan. Karena Yesus yang memberi pengharapan kepada kami, yang menjadi pengharapan bagi kami. Kami percaya kami memiliki Tuhan yang hebat, dahsyat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Engkau mampu melakukan segala perkara. Engkau mampu membuat mujizat. Bukan hanya kepada Elisabet, kepada Maria, tetapi juga kepada kami sekalian. Ya, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Mujizat-Mu masih tetap ada sampai saat ini. Dan oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh tetap memandang Engkau. Kami boleh tetap percaya kepada Engkau dalam kehidupan ini. Sampai perjalanan kami tiba di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau yang menjadi pengharapan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kini saudara sekalian, kita akan mengakhiri akan ibadah kita. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala. Dan biarlah dimanapun engkau berada, hendaknya engkau menjadi saksi daripada Kristus. Supaya melalui hidupmu, perkataanmu, perbuatanmu, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Pada saat ini terimalah anugerah berkat daripada Tuhan yang akan mengiringi perjalananmu. Kasih daripada Allah Bapa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta dengan engkau. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua yang diberkati mengatakan
Amin. Akhirnya Saya saya dan istri atau kami mengucapkan sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati. Bye.